Apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru? Ini adalah sedikit pengalaman, izinkan saya berbagi. Ada sebuah pengalaman dalam perjalanan kehidupan saya di tahun 2001, di mana saya mengalami kebangkrutan luar biasa bahkan memiliki hutang dan kehidupan keluarga pun morat-marit. Langit di atas seakan runtuh, itulah kepahitan yang saya rasakan saat itu. Sebuah nasihat yang saya dapat dari sahabat saya waktu itu adalah, hutangmu tak mungkin terbayar dan bebanmu tak mungkin berkurang jika kamu tetap menggunakan cara berpikir seperti ini. Kalimat ini memukul telak ulu hati saya. Lalu saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Itulah pencarian yang hingga kini saya merasakan pengaruhnya. Saya bisa dikatakan manusia yang paling banyak melakukan kesalahan. Percayalah, semakin kenal saya semakin sahabat tahu betapa nakalnya saya ini. Hard Knock Life, pernah mendengar istilah ini? Terjemahan bebasnya kira-kira, seseorang yang menjalani kehidupan dengan jalan keras, terantuk-antuk, penuh kelok dan terjal. Beda dengan smooth riding life, menjalani kehidupan dengan santai dan mencapai semuanya seakan tidak ada usahanya, dules banget. Saya dahulu, hard knock person banget. Hingga saya putuskan, cukup. Ketika jalan hidup terasa berat, maka sering sekali pertanyaan melankoli muncul, what have I done to deserve this? Apa sih yang dilakukan dulu sehingga saya mendapatkan hal yang buruk seperti ini? Berat banget hidup sekarang ini. Hard knock life, artinya seseorang yang menjalani kehidupan dengan jalan keras, terantuk-antuk, penuh kelok dan terjal. Dikala sedang melowu, bete tersebut, maka ribuan pertanyaan bermunculan, mengapa begini? Mengapa sekarang? Mengapa saya? Apa yang seharusnya saya lakukan? Bagaimana melakukannya? Dan banyak lagi pertanyaan sejenis. Melowu, itu bisa karena urusan hati, masalah relasi, hubungan pasangan, bisnis, dan pastinya juga bisa masalah parenting, dan banyak lagi lainnya. Tapi kalau boleh jujur, masalah keuangan adalah yang paling telak memukul kehidupan seseorang. Cinta bisa hilang, hubungan keluarga bisa putus, persahabatan bisa rusak, bahkan pernikahan bisa berantakan karena masalah uang ini. Masalah ekonomi, masalah makan, masalah perut, masalah biaya keseharian. Lalu apa yang saya lakukan waktu tahun 2001 tersebut? Di mana hutang menumpuk, bisnis terpuruk, ekonomi hancur. Dengan sedikit uang dari pinjaman dan waktu yang sempit saya memilih berangkat dan mengikuti workshop MMBC di Ramtaes School of Mind, Sydney. 7 hari workshop yang sederhana namun sangat esensial, menurut saya, memberikan saya semua jawaban tersebut. Dan tahukah Anda hanya dalam 2 tahun semuanya berbalik setelah saya melihat sesuatu dengan cara pandang baru, yang bukan cara pandang saya kemarin, semuanya sangat cepat berbalik menjadi lebih baik, lebih baik. Hutang saya pun lunas dan kehidupan semua menjadi mudah. Saya syukuri pengalaman tersebut hingga saat ini. Dengan sedikit uang dari pinjaman dan waktu yang sempit saya memilih berangkat dan mengikuti workshop MMBC di Ramtaes School of Mind, Sydney. Yang menariknya ternyata semuanya sangat mudah, semudah membalik tangan, sungguh. Anda pun akan terkaget-kaget karena masalah Anda terselesaikan, masalah di pikiran Anda dibersihkan, masalah di hati Anda hilang. Bersiap-siaplah untuk terkejut. Berhentilah menunggu kondisi membaik, lakukan sesuatu agar kondisi membaik. Keyakinan Anda sangat menentukan kehidupan nyata Anda. Anda bukan mempercaya yang Anda lihat. Pertanyakan keyakinan Anda. Keyakinan, jika tidak diuji maka keyakinan yang akan menguji Anda. Pada sebuah hukum keyakinan, apapun yang Anda yakini dengan penuh akan menjadi kenyataan. Anda selalu berjalan sesuai dengan keyakinan Anda. Anda selalu berjalan konsisten dengan keyakinan Anda. Tak peduli dengan benar atau salah. Semua yang Anda yakini saat ini adalah hasil sebuah proses pembelajaran selama kehidupan Anda kemarin. Namun begitu keyakinan tersebut jalan di tempat pada saat ini, Anda wajib memiliki keyakinan baru. Bagaimana membentuk keyakinan baru tersebut? Keyakinan yang sejalan dengan kemajuan. Ingat, keyakinan Anda sangat menentukan kehidupan nyata Anda. Anda bukan mempercaya yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang Anda yakini. Dan ketahuilah, keyakinan yang paling berbahaya adalah kepercayaan yang membatasi diri, self-limiting belief. Ini adalah jenis keyakinan terhadap diri Anda terhadap potensi Anda yang menghambat diri Anda. Banyaknya keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang Anda terima tanpa Anda melihat kebenarannya. Hanya kumpulan pemikiran orang sekitar yang Anda anggap.
Misalnya ada sebuah situasi, lalu Anda bilang, "Jia, itu kan hanya untuk orang kaya, bukan untuk kita-kita. Ngapain jadi kaya kalau nggak bahagia? Hidupkan yang penting bahagia." Ini informasi apaan? Paling sama aja ngajarin ilmu tapi susah dipraktekan. Perhatikan 3 kalimat di atas tersebut. Pernyataan pertama membuktikan bahwa dalam berpikir dan memilih dirinya, ia berjarak dengan kekayaan, ia memilih dirinya tidak layak kaya. Pernyataan kedua, ia memilih berpikir bahwa kaya miskin gak penting, yang penting bahagia. Maka benar bahagia didapat namun kaya belum tentu. Ia berpikir kaya merepotkan. Namun dalam ketidakkayaannya ia akan sering digoda dengan kenyamanan orang kaya sehingga kekesalannya memuncak atas usaha mencari bahagia yang tersandung-sandung. Pernyataan ketiga, adalah pernyataan lelahnya dirinya atas banyaknya peluang yang mendatanginya karena permintaannya untuk sukses, namun dia tidak mencapainya. Dia menolak sukses. Sukses itu susah. Stop belajar jika Anda benar yakin bahwa Anda memang tidak mampu dalam bidang mencari kemakmuran dan menghasilkan uang banyak, kepercayaan ini menjadi benar dalam kehidupan Anda. Saya berani jujur mengatakannya karena dulu saya berpikir seperti itu, hingga saya memutuskan merubahnya. Dan informasi berikut ini adalah cara saya merubahnya, setelah saya belajar dan terseok-seok terlebih dahulu tentunya. Semua yang datang ke Anda adalah yang Anda tarik. Hukum daya tarik dalam dunia fisika kita mengenal dengan istilah magnet hidup. Anda adalah magnet hidup, pikiran Anda adalah motornya magnet hidup tersebut. Bahwa Anda tanpa pengecualian akan menarik orang-orang, peluang-peluang dan keadaan yang serasi dengan pemikiran-pemikiran dominan Anda ke dalam kehidupan Anda. Intinya, semua yang datang ke Anda adalah yang Anda tarik. Jika memikirkan pemikiran-pemikiran yang positif, optimis, penuh kasih, dan menyukseskan, Anda akan menciptakan medan magnet yang menarik, seperti halnya besi terhadap magnet. Apapun yang Anda pikirkan, hukum ini menjelaskan mengapa Anda tidak perlu merisaukan dari mana Anda akan memperoleh hal-hal yang baik bagi diri Anda. Jika Anda membuat diri Anda benar-benar terfokus pada apa yang Anda inginkan, dan menghilangkan pemikiran-pemikiran tentang apa yang tidak Anda inginkan, Anda akan menarik segala sesuatu yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan Anda. Tepat ketika Anda sudah siap menerimanya, ubahlah cara berpikir Anda maka Anda dapat mengubah hidup Anda. Ubahlah cara berpikir Anda maka Anda dapat mengubah hidup Anda. Jadi, sebaiknya kita milih dan memilah pikiran-pikiran tersebut. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang berpikir dengan lebih efektif dibanding mereka yang tidak berhasil. Mereka menghadapi kehidupan mereka, hubungan-hubungan mereka dengan orang lain, tujuan-tujuan hidup mereka, masalah-masalah mereka, dan pengalaman-pengalaman mereka dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Mereka menaburkan bibit yang lebih baik, dan sebagai akibatnya akan menuai kehidupan yang baik pula. Jika belajar bagaimana cara berpikir dan bertindak layaknya orang-orang sukses, bahagia, dan makmur yang lain, Anda akan dengan segera dapat menikmati kehidupan yang serupa dengan kehidupan mereka. Ketika sudah mampu mengubah cara berpikir Anda akan dapat mengubah kehidupan Anda. Ilustrasi sederhana. Dalam dunia komputer, kita mengenal ada istilah hardware, ada software. Otak kita, tubuh kita adalah hardware. Sementara cara kita berpikir itu software. Software masih terbagi dua lagi, OS Operating Systems dan software aplikasi. Misalnya OS-nya Microsoft Windows, aplikasinya Photoshop. Maka kita bisa menggunakan software tersebut untuk merubah-rubah foto sesuai keinginan Anda. Nah, di dalam kehidupan, ada software aplikasi juga. Misalnya software bahagia, software sehat, software sukses, software santun, software music, DLL. Manusia terlahir tanpa software aplikasi, perjalanan hidupnya lah yang membuat software tersebut secara perlahan dengan peristiwa-peristiwa berulang, dengan informasi-informasi dari sekitar kita. Yang menjadi masalah dalam kehidupan biasanya adalah OS, operating systemnya tidak bisa mengaplikasikan softwarenya. Misalnya OS-nya Android, aplikasinya CorelDRAW di handphone. Itu pasti tidak jalan programnya. Dalam kehidupan, operating systems adalah sistem keyakinan Anda, belief system Anda. Sementara sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, ikhlas, ringan tangan adalah software yang harus diinstal, yang harus dipasang dengan sengaja. Dengan pilihan sadar. Yang menjadi
Ketika sudah mampu mengubah cara berpikir Anda akan dapat mengubah kehidupan Anda. Yang menjadi masalah dalam kehidupan biasanya adalah OS, operating systemnya tidak bisa mengaplikasikan softwarenya. Misalnya OS-nya Android, aplikasinya CorelDRAW di handphone. Itu pasti tidak jalan programnya. Dalam kehidupan, operating systems adalah sistem keyakinan Anda, belief system Anda. Sementara sukses, bahagia, sehat, senyum, musik, olahraga, bekerja, memasak, ikhlas, ringan tangan adalah software yang harus diinstal, yang harus dipasang dengan sengaja. Dengan pilihan sadar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kenalkah Anda dengan operating system Anda? Kenalkah Anda dengan software aplikasi Anda? Hal ini mungkin akan menjawab banyak pertanyaan pribadi, kok saya sudah ikut kursus, berguru, ambil mentor tapi nggak berubah apa-apa, sering ke orang pintar, workshop ternyata saya juga nggak bisa bertemu solusi. Belajar dari buku The Secret Rhonda Byrne tetap nggak berubah apa-apa, sudah ikut banyak pelatihan malah bingung. Sebentar-sebentar, mari lihat ke dalam diri sebentar saja, jangan-jangan bukan aplikasinya yang salah, namun operating system kita yang nggak cocok. Kedepan saya akan buka rumusnya, pelajaran yang menggunakan jurus tindakan atau praktek, mohon perkenan untuk bersiap menggunakan sabuk pengaman, oh iya kalau pastinya di MMBC 4 semua selesai kita kupas habis dan Anda akan punya OS yang cocok. Kalau di tulisan, kita coba mudah-mudahan pada paham atau minat. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.